tulisan Arab. Seperti itu. Ya, di Sumatera Utara ini sudah terjadi hal itu. Jadi kalau misalnya sudah ada cabang-cabang LSM Selamat malam Pak Paul. Selamat malam Komandan. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat setuju sekali dengan Ibu tadi, di mana pendidikan itu saya kira kita setuju sangat berpengaruh besar dalam membentuk sikap generasi-generasi muda. Sehingga saya punya saran LSM kita Galarua kalau bisa juga menggubrak Dinas Pendidikan atau Kementerian supaya kembali lagi sistem pendidikan kepada zaman Orde Baru atau sebelum reformasi lah. Kita tahu zaman Orde Baru dulu ya, saat sebelum masuk kelas pun kita diwajibkan untuk mengucapkan Pancasila atau menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu secara tidak langsung itu membentuk sikap kenasionalan bagi murid-muridnya. Jadi kalau bisa, tadi saran saya untuk Galarua juga supaya menggubrak dinas terkait supaya kembali atau supaya dirubah sistem pendidikannya. Kemudian saya sangat berharap ini Galarua segera membuka cabang di wilayah-wilayah, karena fenomena gila-gila budaya Arab ini, contoh di Sumatera Utara ini Pak Paul, sudah ada itu salah satu dusun kalau nggak salah menerapkan berbahasa Arab sehari-hari. Berbahasa Arab sehari-hari itu sudah coba kita apakan supaya menggunakan bahasa Indonesia ya tetap tidak digubris seperti itu. Bahkan jalan-jalan juga mereka menulisnya dengan menggunakan tulisan Arab seperti itu. Ya, di Sumatera Utara ini sudah terjadi hal itu. Jadi kalau misalnya sudah ada cabang-cabang LSM Galarua di wilayah, saya kira sudah cukup bisa membantu itu untuk para instansi pemerintah untuk memberikan kesadaran kepada mereka, kan seperti itu. Kemudian terakhir, selain daripada semangat Pancasila yang kita apakan, saya kira juga ada bagusnya supaya semangat Sumpah Pemuda juga kita digubrak di Indonesia ini. Ya. Semangat Sumpah Pemuda supaya boleh banyak bangsa, boleh banyak warga ini. Kita ini satu sebagai satu bangsa. Karena saya kan sudah luntur. Harusnya memang diwajibkan, Pak. Soalnya masalahnya sekarang sekolah-sekolah saja sudah tidak berani mewajibkan kok, Pak. Justru itulah Pak tadi, karena misalnya contoh ya, kayak yang baru kita tangani sekarang kan saksi Yehova ini kan. Kenapa saksi Yehova itu ketika nggak hormat bendera kita uber-uber setengah mati. Tapi banyak orang-orang SD sekolah-sekolah Islam yang sekarang udah nggak hormat bendera lagi. Ya, betul. Bahkan JK saja kan nggak pernah hormat bendera kan, Yusuf Kala itu. Betul. Nah itu kan menjadi pertanyaan besar. Loh sekarang kalau wakil presiden saja mencontoh yang begitu, lalu orang umat Islam meniru, begitu saksi Yehova ya ikut begitu, langsung diuber-uber. Nah, ini kan memang ada yang tidak benar, ada yang tidak beres dalam sistem negara Indonesia ini, Pak. Jadi nah, itu yang kemarin kita gubrak dengan Pak Jenderal Tobing itu, justru dengan tim Galarua ini kita mau bereskan ini. Nah, kalau bersama dengan Damaris kita memang menjalankan perintah Tuhan Yesus, kasih makan, ya kan, kita kasih rawat yang sakit, kasih tumpangan, kita jenguk yang di penjara. Tapi dengan Galarua ini kita memang gila-gilaan, ya kan. Kita akan benar-benar gugat itu semua orang-orang secara hukum, karena kan memang diizinkan kita untuk menggugat secara hukum orang-orang ini kan, kita memberikan perlawanan secara hukum. Dan kalau untuk penginjilan internasional kita punya Hagios Internasional. Ini Pak Suara Kebenaran, kebetulan saya sekalian ini baru pertama kalinya saya taruh nomor rekening. Ini nomor rekening nanti kita buka ya, khusus rekening ini ya, rekening BNI dan rekening BNI yang di Indonesia dan ING. Jadi rekening sementara nanti kita buka
ya setiap sebulan sekali ada pertanggungjawabannya yang ini. Ya, jadi teman-teman yang ingin masuk di dalam penginjilan internasional untuk menabur, masuk ke sini nanti kita buka rekening ini. Rekening ini bukan untuk saya pribadi, tapi untuk penginjilan internasional kita. Kita berangkat ke Mongolia, kita berangkat ke negara-negara di mana kita mau berangkat untuk penginjilan. Ya, ini ada di website saya hagios.eu Eropa ya. Nah kalau yang tadi Galarua rekeningnya belum kita tampilkan, nanti sambil saya buat nanti. Oke lanjut Pak Batu Guru. Jadi itu saja Pak Paul supaya ya. Jadi berharap memang teman-teman yang di lapang kita mulai mulai kritis terhadap kejadian-kejadian kayak Pak Batu Guru bilang ya. Kenapa ya kita sudah nggak ada sekolah-sekolah sudah tidak lagi menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dengan semangat. Kenapa di sekolah-sekolah sudah tidak diajarkan lagi sejarah yang benar, tapi selalu ceritanya Islam. Seharusnya jangan cerita Islam. Memang yang berarti di sekolah itu agamanya cuma Islam doang. Seharusnya enggak. Emang yang hidup di Indonesia Islam doang? Enggak. Harusnya diajarin. Murid itu diajarin, kamu tuh tinggal nggak cuma sama orang Islam aja loh. Ada orang Kristen, ada orang yang bahkan tidak beragama. Nah, itu yang seringkali menjadi ini ya karena sekolah itu tadi, Pak. Karena sekolah sendiri itu sudah nggak berfungsi, Pak. Sekolah sudah tidak berfungsi sebagai lembaga pendidikan Pancasila, tapi sekolah menjadi sarana untuk mendirikan negara Islam. Kan kurang ajar, Pak. Dijadikan seperti itu. Nah, itu yang kalau kami dulu sekolah Katolik, kita diajarkan, kamu tinggal dengan orang-orang Islam loh. Di Eropa, anak saya sekolah di Belanda, dia belajar agama, kamu tinggal dengan orang Yahudi, dengan orang Islam, dengan orang Buddha, dengan orang-orang Kabalah, dengan orang-orang Syiah. Dikasih tahu loh di sini loh. Sehingga ketika kamu ini misalnya ketemu orang Islam, ya kamu harus mawas diri. Dia jadi mawas diri loh di sini loh. Bagaimana kamu bisa menghormati mereka? Kenapa di Indonesia enggak ya? Kan bingung kan? Jadi Belanda lebih Pancasila. Jangan-jangan Pancasilanya nyontek dari Belanda lagi. Atau kalian Pancasilanya dicuri sama orang Belanda. Nah, wah itu lebih pusing lagi tuh. Itu urusannya sama Pak Toping itu. Nggak ikut-ikutan.